Selamat pagi, perkenalkan nama saya Komang Bagus Arawan, NIM 202062121158. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi sirkulasi dalam arsitektur. Sirkulasi, pergerakan melalui ruang. Menurut Francis D. Kacheng dalam bukunya Teori Arsitektur, alur sirkulasi dapat diartikan sebagai tali yang mengaitkan ruang-ruang suatu bangunan atau suatu deretan ruang-ruang dalam maupun luar menjadi saling berhubungan. Oleh karena itu, kita bergerak dalam waktu melalui suatu tahapan ruang. Kita merasakan ruang ketika kita berada di dalamnya dan ketika kita menetapkan tempat tujuan. Elemen-elemen sirkulasi terdiri dari pencapaian, pintu masuk, konfigurasi jalur, hubungan-hubungan jalur ruang, dan bentuk ruang sirkulasi. Yang pertama ada pencapaian, yaitu pandangan dari jauh. Terdiri dari pencapaian frontal, pencapaian tidak langsung, dan pencapaian spiral. Pencapaian frontal secara langsung mengarahkan ke pintu masuk sebuah bangunan melalui sebuah jalur lurus dan aksial. Sebuah pencapaian tidak langsung menekankan efek perspektif pada fasad depan dan bentuk sebuah bangunan, sedangkan sebuah jalur spiral melamakan sekuen pencapaian dan menekankan bentuk tiga dimensi sebuah bangunan, sementara kita bergerak di sepanjang kelilingnya. Selanjutnya ada pintu. Proses memasuki sebuah bangunan, ruang di dalam bangunan, ataupun area ruang eksterior tertentu akan melibatkan aksi menembus suatu bidang vertikal yang membedakan satu ruang dari ruang lainnya. Itu disebut dengan pintu. Menurut bentuknya, pintu masuk dapat dikelompokkan ke dalam kategori berikut, yaitu ada rata, dijorokkan, dan dimundurkan. Bisa dilihat seperti gambar di bawah. Menurut lokasinya, sebuah pintu masuk dapat diletakkan di tengah-tengah bidang frontal sebagai sebuah bangunan atau digeser dari tengah untuk menciptakan kondisi simetris lokal di sekitar bukaannya saja. Konfigurasi jalur ruang sekuen. Seluruh jalur pergerakan, entah oleh manusia, mobil, atau barang, secara alamiah adalah linear, dan seluruh jalur tersebut memiliki sebuah titik awal yang darinya kita dibawa melalui suatu tahapan ruang-ruang hingga menuju tujuan kita. Ini terdiri dari konfigurasi jalur linear, konfigurasi radial, konfigurasi spiral, konfigurasi grid, konfigurasi jaringan, dan konfigurasi kosmopolitan. Saya akan menjelaskan dari yang linear. Konfigurasi jalur linear adalah jalan lurus yang menjadi elemen pengatur yang utama bagi serangkaian ruang. Konfigurasi radial adalah konfigurasi jalur yang memiliki jalur-jalur linear memanjang yang berakhir di sebuah titik berpusat. Konfigurasi spiral merupakan jalur tunggal yang berawal dari titik pusat kemudian bergerak melingkari menjauhi titik pusat. Konfigurasi grid terdiri dari dua jalur sejajar yang berpotongan yang kemudian membentuk persegi. Konfigurasi jaringan terdiri dari jalur-jalur yang menghubungkan titik-titik yang berbentuk di dalam ruang. Yang terakhir ada konfigurasi kosmopolitan, yaitu terdiri dari kombinasi pola-pola yang berurutan. Selanjutnya ada hubungan jalur ruang. Hubungan jalur ruang ada tiga, yaitu melewati ruang, lewat menembus ruang, dan menghilang dalam ruang. Bisa dilihat seperti gambar. Selanjutnya ada bentuk ruang sirkulasi. Bentuk ruang sirkulasi bervariasi menurut bagaimana batas-batasnya didefinisikan. Bentuknya berkaitan dengan bentuk ruang yang dihubungkannya, kualitas, skala, proporsi, pencahayaan, dan pemandangannya diartikulasikan. Pintu-pintu masuk membuka padanya yang menangani perubahan ketinggian dengan menggunakan tangga dan ram. Dan masih banyak lagi, lengkapnya ada di paper.
Yang terakhir ada sebuah ruang sirkulasi. Sebuah ruang sirkulasi bisa tertutup, terbuka pada satu sisi, terbuka pada kedua sisi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Terima kasih.